saya sudah jual, Pak. Saya kan pada waktu itu kan ditantang seperti ini. Pada saat naik-naiknya malah justru keluar. Saya keluarga nomor 1, Pak. Begitu kena pandemi ini, ya akhirnya saya jadi gurunya. Sempat tengkar juga, Pak. Sampai nangis juga anak-anak. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa channel Sabillah Mendidik Indonesia, jumpa lagi bersama saya tentunya di channel Sabillah Mendidik Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pemirsa sekalian, kita akan bincang santai nih dengan salah satu seorang pengusaha mungkin ya di Kota Malang ini, yaitu Bapak Muhammad Naim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Walaupun COVID ini tetap sehat ya. Tetap protokol. Iya, tetap ya, wajib itu Pak. Wajib protokol kalau di luar, kalau di rumah biasa saja. Oke. Oke, Pak Naim. Sebelumnya mungkin banyak orang yang tahu, mungkin di Malang kiprah jenengan di bidang usaha. Mungkin orang bertanya-tanya ini Pak Naim. Pak Naim ini sebenarnya aslinya mana ini, Pak? Saya asli Banyuwangi, Pak. Asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi, merantau ke Malang tahun 94 saya masuk. Ya masih 26 tahun lah. Masih 26 tahun. Kemudian istri orang sini. Oke. Di Banyuwangi nih Pak Naim ya? Nah, orang tua masih di Banyuwangi, alhamdulillah. Oke Pak Naim, sebelumnya mungkin ada latar belakang pengusaha nggak dari orang tua Pak Naim? Kalau latar belakang pengusaha, enggak. Orang tua itu sebenarnya tani. Tani ya? Tani, tapi waktu kecil itu saya dikasih 2 pilihan, Pak. Waktu kecil sering diajak ke sawah juga, sering diajak ke pasar juga. Nah, rupanya ini saya lebih senang ke pasar daripada ke sawah. Saya nggak kuat panas saya. Nggak kuat ke sawah saya. Akhirnya ke pasar, diajari jualan dan sebagainya. Dan saya mulai bisnis itu sebenarnya bukan saat ini aja. Bahkan mulai SD saya sudah jualan, Pak. Sudah jualan. Jadi pulang sekolah, saya sama jualan es. Jualan es keliling itu di kampung itu. Di kampung, habis pulang sekolah, jualan es dan sebagainya. Jadi kalau barannya sekarang ini saya bisa jualan apa saja, itu memang awalnya memang sudah dari kecil itu sudah belajar jualan. Alhamdulillah anak-anak ini sudah saya ajari juga tuh seperti itu. Ada yang nurun sih sebenarnya. Nah itu Pak Naim, waktu itu kan masih kecil ya. Masih kecil. Ini jualannya ini atas keinginan sendiri, apa? Pak. Karena orang tua? Keinginan sendiri. Jadi karena orang tua ini kan termasuk orang tua yang mampu. Jadi saya untuk sanggup sekolah itu nggak pernah ada. Gitu. Saya harus cari sendiri memang. Jadi cari jualan es itu setiap hari, setiap pulang sekolah, alhamdulillah bisa nabung. Ya punya uang sendiri. Termasuk dulu waktu kecil, saya paling kaya. Karena uang sendiri bukan dari orang tua loh ya. Hasil usaha sendiri. Saya kelas 3 SD itu sudah bisa beli jam tangan sendiri, Pak. Kelas 3 SD. Terus kelas 5 saya bisa beli sepeda ontel. Saya masih ingat banget tahun itu, nggak tahu tahun berapa, pokoknya SD kelas 3 saya beli jam tangan seharga 6.000. Hasil kerja sendiri. Terus kelas 5 saya beli sepeda ontel harga 24.000. Juga hasil sendiri. Hasil sendiri semuanya. Alhamdulillah. Nah, terus saya dikenal lagi kalau sore sudah jualan es selesai, itu saya terkenal di sana penjahit sepatu sandal, Pak. Oke. Ongkosnya sepatu aja malam 500 perak. Ini ngomong-ngomong sekolahnya gimana itu Pak Naim? Kan pagi sekolahnya, pagi sampai siang. Jadi memang saya nggak bisa diem orangnya. Jadi kalau siang, pagi sekolah sudah biasa normal seperti itu. Siang selesai pulang makan sholat, ya sudah saya ambil barang ke tempat orang lain jualan es, keliling ke kampung, ke sawah dan lain sebagainya. Gitu ya? Sore saya masih terima lagi jahit sepatu sandal kalau pas ada. Nah biasanya saya kalau panen itu mau lebaran, Pak. Wah lebaran itu pasti saya takbir. Lebaran itu orang-orang pada takbir keliling, saya nggak pernah takbir keliling. Karena harapan saya ini numpangnya ya. Uangnya itu mulai pagi sampai tengah malam tuh saya ngusul sepatu. Tapi besoknya orang lain pada ibaratnya anak kecil itu ngandalin apa ya? Halak gampil ya, sangu ya. Wah saya sudah punya uang sendiri, banyak lah. Sudah punya uang sendiri, paling kaya pokoknya uang kecil itu. Paling banyak duitnya. Ini ngomong Pak Naim ini putra keberapa ini? Sana pertama. Dari 3 bersaudara, saya cowok sendiri, adik-adik cewek semua. Terus yang menginspirasi Pak Naim kecil pada saat itu untuk cari uang sendiri itu apa itu? Ya karena nggak punya sangu aja sih. Itu ya. Jadi orang tua. Karena terdesak itu kadang muncul kreativitas. Muncul kayak gitu, terus lagi kan seneng aja gitu loh. Seneng aja, wah ini awalnya orang tua sih nyuruh, coba kamu kalau misalnya mau dapat duit kamu jualan es dan sebagainya. Awalnya orang tua, tapi saya coba awal-awal. Ya kadang masih malu juga sih. Tapi setelah dapat uang,
seneng gitu loh. Iya. Senengnya itu akhirnya terus kebablas. Nggak ada malu lagi. Nggak. Alhamdulillah. Dan itu sampai SMP, Pak. Saya SMP itu cari uang sendiri. SD, SMP itu cari uang sendiri. SMP masih di Banyuwangi. Nah, SMA-nya saya baru pindah ke Jember, saya di Madrasah Aliyah Jember. Iya. SMA juga masih kerja juga sih. Juga kerja Tapi juga. sambil lalu aja gitu. Ya karena terdesak ekonomi aja pada waktu itu orang tua. Baru setelah lulus Aliyah, baru ke Malang. Ya, baru ke Jogja dulu pertama. Jogja rencananya mau kuliah dulu di sana. Tapi ternyata nggak tembus kan. Nggak jadi pulang, Pak. Di sana saya ngikut orang. Saya jualan tahu di sana. Padahal rencana awal kuliah ya kan? Kuliah, karena nggak lulus, kan targetnya, pokoknya gini. Makanya saya berlakukan ke anak-anak saya kemarin, termasuk ke Rahma juga itu. Pokoknya kamu kalau targetnya satu target ini nggak tercapai, kamu harus punya plan B-nya. Plan A-nya apa, plan B-nya apa, plan C-nya apa. Sama dengan saya yang saya lakukan dulu. Kalau saya plan A-nya nggak tembus, saya harus melakukan plan B-nya. Nah, target saya pada waktu itu di Brawijaya sama di Malang. Nah, dua-duanya nggak ada yang tembus. Saya harus punya plan B toh. Plan B saya kalau saya 1 tahun waktu pendaftaran itu nggak lulus, saya harus cari pengalaman dulu. Harus kerja dulu. Nah, kebetulan yang saya kosin pada waktu itu dia punya usaha rental. Satu punya rental, yang kedua dia bikin produksi tahu olahan yang dititipin barangnya itu sama roti-roti itu ke warung-warung itu, Pak. Akhirnya saya belajar, akhirnya saya bisa. Nah, pekerjaan rumah tangga kosan saya tadi, akhirnya saya ambil alih. Saya digratisin nggak, akhirnya nggak bayar kos, nggak makan, tapi kan sudah seneng. Yang penting kan aku nggak minta orang tua lagi gitu. Akhirnya pagi saya belanja ke pasar, terus habis itu kita olah sendiri di rumah dan sebagainya. Nanti saya jualin juga. Wah, seperti itu. Belum kuliah waktu? Belum, nggak sempat kuliah. Masih organisasinya masih bertahan untuk hidup dulu aja. Untuk itu. Jadi panjang ceritanya, Pak. Lalu ke Malangnya ini? Ke Malang itu saya dapat panggilan pada waktu itu kan biasa dari sekolah Malang sini kan ngasih proposal kan ke rumah-rumah, ke sekolah-sekolah, nah kemudian nyamper sampai ke rumah gitu Pak. Ke Banyuwangi. Ada panggilan seolah-olah saya diterima sekolah di sini. Wah seneng, nggak tahu, padahal saya nggak pernah daftar gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, sama ibu, sama orang tua juga, harus nggak usah ke Malang, ke Jogja. Sudah kamu coba adu nasib di Malang aja, di Malang. Kemudian pada waktu itu kan ibu ini kan TKW, Pak, lama kan di sana. Ibu kirim uang untuk bekal saya kuliah, saya dibekalin dari orang tua untuk pindah dari Jogja ke Malang. Akhirnya saya pulang, izin sama pamit sama yang saya ikutin di Jogja itu susah juga, karena udah seneng kan. Akhirnya saya pulang, terus berangkat lagi ke Malang dengan modal yang kiriman dari orang tua yang dari Arab Saudi. Kebetulan ibu saya kan pernah jadi TKW itu tadi di Arab Saudi. Di Arab Saudi dibekalin sekian ratus ribu. Waktu itu sama sekian 500 ribu tahun 94, Pak. Banyak itu juga. Untuk sekian bulan itu banyak. Nasi pecel masih 250 ribu itu, Pak. Belum ada krisis itu. Dari situ untuk sekian bulan ternyata uang itu tadi hilang. Wah, saya punya cerita ini tolong hilang. Akhirnya kuliahnya nggak bisa lagi. Nggak kuliah lagi. Tapi tetap di Malang. Nah, buat makan aja susah, Pak. Apalagi kuliah ya. Akhirnya saya nyeles, Pak. Kerja, Pak. Cari lowongan nyeles. Nyeles. Kebetulan pada waktu itu nggak dibutuhkan harus lulusan ini itu. Ya pokoknya kamu mau jualan. Ini barang. Silakan jual. Door to door saya, Pak. Kolam balsem tap cengkeh. 1 bulan Bali saya. Ikut mobil kanvas, jam 8 saya masuk, di briefing sebentar, nanti langsung keluar bareng-bareng mobil sama teman-teman dengan baju putih lengan panjang, celana hitam, nggak pakai dasi waktu itu, saya nggak pakai dasi. Akhirnya saya turun di mana gitu ya, turun di mana, nanti jam 4 suruh nungguin di situ. Makanya saya di Malang ini, gagang tikus ini saya hafal, Pak. Karena itu ya? Tempat saya dulu jalan. Kalau siang, makanya saya kadang lewat satu tempat itu sama anak-anak saya bilangin anak. Ayah dulu pernah tidur di masjid ini siang hari. Lu kenapa ya? Tanya mereka. Ayah kecapean jalan karena ayah kan jualan barang ini nyeles saya. Masuk rumah ke rumah, pokoknya ada rumah buka, tawarin ada rumah buka, namanya turun terus sampai ke situ. Kecapean anaknya tidur. Tapi kan sudah terlatih mulai kecil ini, Pak ya. Nah, saya kan sudah muka tembok ini. Saya sudah pengalaman, sudah dibekali secara mental ya dari kecil. Akhirnya saya memang nggak malu, saya nggak pernah malu untuk memulai sesuatu yang baru,
Untuk memulai yang halal, yang penting halal, saya nggak bohongin, saya nggak nipu. Dengan saya jualan itu tadi, alhamdulillah setiap hari saya untung 10.000, 15.000 tahun 94. Banyak itu masih ya. Segitu tuh luar biasa. Iya. Mau naik angkot masih 250, masih pecel. Telur itu juga masih 250 rupiah loh. Untung satu hari 10.000, 15.000, luar biasa. Dapat nabung itu juga. Nabung. Nah setelah itu ditarik sama satu perusahaan di bidang asuransi. Tahun 94 akhir saya pindah ke asuransi. Ini belum kuliah itu? Belum sampai kuliah. Pokoknya hanya untuk makan aja, cari makan aja. Yang penting saya prinsip keluar dari rumah, saya nggak ngerepotkan orang tua. Kasihan juga ibu saya di Arab Saudi, bapak saya harus ngerawat adik-adik saya juga kan masih ada 2 di Banyuwangi, masih sekolah juga. Jadi saya harus berjuang sendiri pada waktu itu. Nah, tahun 95 saya masuk dunia asuransi sampai tahun 2000. Dan itu perjuangannya pun juga luar biasa, Pak. Enggak tiba-tiba seperti ini. Enggak punya apa-apa kan. Apalagi asuransi yang dijual itu kelasnya menengah ke atas. Sehingga saya di sini juga enggak punya link orang kaya-kaya, enggak punya. Betul-betul nih apa ya, kekuatan bahasa ini, Pak. Iya, ya nekat, Pak. Nekat juga. Bonek pokoknya. Akhirnya 5 tahun di situ lah, kurang lebih 5 tahun saya di asuransi dengan liku-liku yang luar biasa, nggak tiba-tiba berhasil. 2 tahun saya belajar, baru di 3 tahun terakhirnya saya berhasil di asuransi. Tapi untuk bertahan 2 tahun itu Pak luar biasa tadi. Support dari teman-teman, support dari pimpinan dan sebagainya. Tapi support yang paling besar itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Saya kan pada waktu itu kan ditantang seperti ini. Tantangannya itu seperti ini. Naim, pada waktu yang rekrut saya, manajer yang rekrut saya, Naim, kamu mau nggak penghasilan 1 bulan itu bisa 20 juta? Loh, apa bisa Pak? Oh saya cuma lulusan SMA. Loh lah ya, bisa saja asal kamu mau. Saya kerja misalnya SMA dengan lulusan SMA, kerja di bank aja, sak netis-netisnya paling bayaran cuma berapa sih? Masa sebulan bisa 20 juta sampai nggak terhingga gitu misalnya. Dia sampaikan seperti itu, dia pancingnya seperti itu. Asal kamu mau belajar aja. Dengan kamu punya motivasi dari diri sendiri, kamu mau belajar, pasti kamu bisa. Buktikan aja. Nah, setelah saya buktikan benar saya masuk asuransi, pertama, nggak bisa Pak, susahnya ampun. Saya apalagi sampai ini dunia baru juga. Apalagi dunia baru, yang kita jual ini menengah ke atas semua. Saya di sini termasuk orang baru, tahun 94 itu. Orang baru. Susah banget. Harus ke sana kemarin nawarin tolak. Bahkan yang keluar bukan tuan rumah, anjingnya yang keluar. Kalau orang kaya itu. Sempat aku dikejar anjing, Pak. Wah, ngerasa banget pokoknya. Tapi yang biar bertahan itu tadi semangat itu aja. Saya pengen buktikan omongannya bener nggak. Karena saya lihat ada beberapa yang berhasil di dunia asuransi dengan lulusan hanya SMA aja. Dia punya mobil, dia punya rumah dan sebagainya. Saya hanya termotivasi untuk kerja ya. Atasan-atasan saya. Akhirnya bener. Setelah 1 tahun, 2 tahun saya dapat ilmunya. Saya baru bisa beli sepeda motor Suzuki Bravo tahun 95. Suzuki Bravo tahun 95 itu 2.700.000 itu. Awalnya kan saya nggak punya apa-apa. Saya kan hanya nebeng, Pak. Salesnya kan saya nebeng aja. Saya nebeng. Akhirnya terus bisa dapat duit dari asuransi tadi. Akhirnya bisa beli motor sendiri. Wah, semangatnya bangkit lagi. Hasil sendiri motor lagi. Akhirnya bangga, seneng. Tahun 96 itu. 96 itu saya sudah punya tabungan itu kurang lebih 25 juta. Masih bujangan, Pak. Tahun 95. 96 akhir saya bisa nabung dapat duit 26 juta. Nah, terus saya sebenarnya pulang itu mau beli mobil. Pulang ke Banyuwangi. Orang tua kan bapak aja yang di sana. Kemudian ibu kan masih di Arab Saudi. Terus saya pulang, izin sama orang tua mau beli mobil tahun 96. Tapi setelah pulang dari masjid, habis pulang dari masjid jamaah itu, saya pulang itu saya sebelum masuk rumah, ya pas di jalan itu ngeliat rumah. Rumah saya ini kan lantainya kan tanah, Pak. Separuh bata itu 1,5 meter itu atasnya langsung orang Jawa bilang rumah kloneng. Rumah kloneng ya. Bambu itu. Jadi kalau hujan ya pasti kedinginan, bocor dan lain sebagainya. Dan itu doyong Pak rumah saya. Wah, saya akhirnya ngomong, Pak, kok katanya belum. Rumahnya kok mau roboh ini. Wes Pak, bisa aku gak jadi beli mobil. Nah, terus apa ini? Wes tuh mobil lelek rumah selama rumah ini tempatin nih. Katanya bapak saya. Selama rumah ini tempatin nggak mungkin bakal laku. Kan yang penting ditempatin itu pasti ada keberkahan sendiri. Tapi saya ngotot enggak Pak. Saya kepingin nyenengin bapak rumah ini bongkar aja. Wes masalah mobil nanti tahun depan lah doain saya dapat rezeki lagi. Oh masih ada sepeda motor. Jadi uang 5 juta besok tak belikan bahan baku. Yang penting orang tua saya seneng, adik-adik saya seneng, tak buat bangunan rumah.
Semua ini. Keramik pada waktu itu masih harga 17.500. Semen masih harga 9.500. Iya. Sama sekali. Rumahku yang terjelek pada waktu itu 43 hari. Saya ingat semua karena saya prosesnya tahu. Oh, ikut di situ. 43 hari mulai dari dirobohnya sampai berdiri sampai di keramik. Dari api dewi, Pak. Akhirnya nggak cukup uang 25 juta tadi. Akhirnya aku ada tamu lagi nambah lagi. Nggak tahu habis berapa dulu. 30 jutaan. Nah, tapi 30 jutaan pada waktu itu sudah bagus, Pak. Iya. Untuk di desa loh ya. Sudah keramik, sudah permanen temboknya, wah sudah bagus. Jadi nggak jadi beli mobil. Nggak jadi beli mobil, Pak. Pulang lagi aku sepeda motor. Saya hampir 2 bulan sekali Malang Banyuwangi naik sepeda motor, Pak. Pakai susu itu. Gak masuk anginan, Pak. Saiki di motor sport. Bikin belimbing bisa masuk angin, Pak. Bisa masuk angin, Pak. Kan sudah makmur, sudah manja, Pak. Akhirnya begitu rumah sudah selesai kan, kita foto berempat, Pak. Adik saya 2, saya sama bapak saya. Ibu masih di. Terus kita foto, kita kirimkan ke ibu. Kemudian tahun depan pokoknya saya harus bisa buktikan saya bisa beli kendaraan. Akhirnya ibu nyambung. Ini masalah kuliah nggak ditanyakan ini, Pak? Belum. Itu kan masih tahun di bawah tahun 2000 toh. Masih tahun di bawah tahun 2096, 97 rumah selesai. Akhirnya 98 ibu telepon sambung ke kita, Bu, ibu pokoknya pulang, bisa nggak bisa pulang, rawat adik-adik dan sebagainya. Saya yang penting sudah bisa bekerja, sudah bisa mendapatkan uang, dan alhamdulillah sudah bisa bikinkan rumah ibu. Ibu pulang. Bukti ini ya, sebagai bukti kalau anaknya sudah berhasil melalui perjuangan itu tadi. Akhirnya betul-betul pulang. 98 itu ibu pulang. Ibu pulang, alhamdulillah pulang. Nah, 9 akhir itu biasa kan, saya, ibu dan bapak ini kan aktivitasnya kan juga ya, bapak ke sawah dan lain sebagainya. Ibu biasa aktivitas dan sebagainya, yang dulunya setiap bulan saya kirimin uang dan lain sebagainya untuk membantu orang tua dan lain sebagainya. Akhirnya saya bikin kesibukan ibu, saya bikinkan kecil-kecilan toko lah, toko rancangan gitu untuk kesibukan. Saya modalin, saya bikinkan, wis Bu. Mungkin nanti kalau pas saya nggak bisa kirim uang, yang penting toko sudah saya lengkapi. Mudah-mudahan dari toko ini hasilnya bisa untuk makan ibu sama adik-adik. Alhamdulillah. Sampai sekarang tokonya masih ada. Masih ada. Tahun 98 saya bikinkan toko itu, Pak. Nah, berangkat lagi. Mungkin tambah lengkap. Tahun 98 itu saya bikinkan toko ibu. Alhamdulillah tahun 98 saya juga bisa beli mobil waktu itu. Kijang Super. Tahun itu saya beli 18 juta. Kijang Super yang long itu ya. Ada di rumah itu. Ada ya? Saya baru sekarang bisa beli Kijang Super. Jadi Kijang Super tahun 87 kalau nggak salah waktu itu. 87 saya beli 18 juta pada waktu itu. Tahun yang 98 saya beli. Yang 87. Tahun 1987 yang Kijang Supernya itu. Tapi waktu itu bagus Mas. Waduh. Bujangan, Pak. Masih bujangan. Alhamdulillah sudah orang tua. Tapi yang pertama adalah menurut saya lah ya. Karena saya ini dekat dengan orang tua. Saya ini dekat orang tua. Jadi sukses kita ini bukan semata-mata dari saya aja, bukan. Tapi mungkin senengnya wong tua itu barang itu. Senengnya orang tua saya. Akhirnya orang tua yang saya mengalahkan ego sendiri. Yang awalnya tadi saya mau beli mobil nggak jadi, tak beli rumah aja. Terus ibu tak bikinkan toko. Yang penting ibu, bapakku itu seneng banget. Saya masih bujangan. Nah, alhamdulillah dari situ, Pak. Ya mungkin orang tua saya seneng dan lain sebagainya. Senengnya itu kan Allah memberikan rezeki lebih lagi. Setelah itu langsung alhamdulillah tahun 99 saya beli rumah di Malang. Masih bujang. 99 saya beli rumah di Malang. Tahun 2000 nyelengin dan lain masih kerja. Nah, tahun 2000 saya keluar dari perusahaan asuransi itu tadi. Padahal prestasi saya itu naik. Pada saat naik-naiknya malah justru keluar. Saya keluar. Dan pada waktu tahun 2000 itu saya mau dipromosikan ke kepala cabang. Ini teori apa ini, Pak? Kok pada saat ada perusahaan yang lebih menjanjikan lagi. Kan kita sudah punya nilai lebih nih, sudah punya fasilitas, punya kendaraan sendiri, sudah punya rumah sendiri, sudah punya ilmu marketing dan sebagainya. Akhirnya ditawarin di tahun 2000 sama perusahaannya teman. Nah, akhirnya tahun 2000 saya resign dari asuransi. Saya gabung dengan perusahaan teman di bidang alat peragam sekolah. Itu yang kita jualan laboratorium bahasa itu ya. Sampai ke seluruh Indonesia itu. Ikutlah saya sama teman itu selama 3 tahun, Pak. Nah, tapi di tahun 2002 Desember saya ketemu sama istri, sama nyonya. 2002 Desember saya nikah. 2003 Desember persis 1 tahun lahir anak saya yang pertama si Kiki itu. Jadi nikah saya tahun 2002 Desember, anak saya lahir
18 Desember 2003. Nah, 2003, 8 Maret 2003 saya keluar dari perusahaan itu, saya bikin perusahaan. Gitu ya. Nah, karena jaringan sudah banyak, kepercayaan di masyarakat dan saya dengan bagus. Jaringan sangat penting, Pak. Jaringan yang paling penting. Tapi yang paling penting lagi adalah kepercayaan, Pak. Nah, meskipun saya dulu di perusahaan orang lain itu, tapi kan customer itu kan taunya saya. Iya. Jadi begitu saya keluar, saya bikin perusahaan sendiri, saya sampaikan ke sana, saya sudah keluar dari perusahaan nama, saya sekarang perusahaan sendiri, saya sampaikan ke customer saya, ke klien-klien saya, tidak ada masalah. Mereka malah seneng, wah bagus Pak Naim sudah bisa mandiri sendiri. Pokoknya kita tahunya dengan Pak Naim, enak, kerjasamanya bagus dan sebagainya, tidak ada masalah. Alhamdulillah semuanya kita menjaga kepercayaan itu masalah. Gitu. Sampai dengan sekarang. Itu tadi Tinggal ceritanya. lupa kuliah ya tuh, Pak. Nah, tahun 2008 itu kan tadi 2003 toh. Iya. 2008 baru saya kuliah. Tapi kuliahnya kan kuliah terbuka, kuliah di kadang sore sambil lalu aja seminggu berapa kali. Nah, nggak ditanya sama ibu itu ya. Oh, sudah nggak ditanya lagi. Yang penting sudah sukses ya. Gitu ceritanya. Oke, Pak Naim, di dunia usaha ini itu apa sih yang bikin jenengan tertarik? Jadi semuanya kalau dulu saya hanya bercita-cita gini, kalau tetap saya ikut orang, saya nggak bisa bantu banyak orang. Gitu. Kemampuan saya, kapasitas saya hanya terbatas. Sementara saya harus punya usaha sendiri. Nah, akhirnya kan saya bisa ada ponakan nih yang segi kemampuan dan lain sebagainya nggak ada, kita bisa taruh minimal kita bisa membantu banyak saudara sendiri. Dan alhamdulillah saudara-saudara yang bujangan dulu satarin ke sini, sekarang sudah banyak keluarga. Ada yang tetap di sini, yang tetap di sini banyak juga. Ada yang balik lagi ke Banyuwangi. Artinya dengan kita punya usaha sendiri ini kan kita bisa membantu banyak saudara juga, banyak teman, banyak saudara dan lain sebagainya. Nah, tapi tantangannya gitu, namanya pengusaha itu. Ya, secara income itu kan tidak pasti. Sementara kebutuhan kita, kewajiban kita pasti. Gitu. Jadi itu kalau tidak pinter-pinter mengatur cash flow keuangan, ya kadang kita dibuat pusing juga. Berarti kan ilmu manajemen di sini ya? Secara tidak langsung kan kita sudah mulai dari kecil kan diajarin untuk memanage tanpa teori di buku ini. Tanpa teori di buku ini, Pak. Tanpa teori di buku. Kadang memanage itu kan ya dari kecil itu tadi. Yang penting kita ini bisa memanfaatkan, bisa menggunakan kepercayaan dari teman, yang kedua keuangan, kita tidak orientasi untuk senang-senang itu tidak. Karena saya berpikirnya itu gini, banyak teman-teman saya yang akhirnya jatuh di masa tuanya, karena mereka pada waktu sukses, mereka tuh lupa dengan kemegahan, dengan gemerlapnya dunia, harta dan sebagainya, mereka sering poya-poya kemana-mana. Nah kalau saya enggak, alhamdulillah saya ada rezeki, saya investasi ke tanah, ke rumah, ke properti dan lain sebagainya. Saya prinsip pada waktu itu karena saya berpikiran cari uang ini kan susah. Nah kalau saya buat seneng-seneng sifatnya sementara, nanti saya nggak dapat lagi, cari lagi susah lagi. Suatu saat saya harus pensiun, saya harus berpikir bahwa apa yang sudah saya perjuangkan mulai dari kecil ya ibaratnya, mulai dari kecil itu ini gantian yang harus bekerja untuk saya. Makanya saya dapat uang, saya berikan investasi, rumah, tanah, properti dan sebagainya. Suatu saat mereka yang harus gantian bekerja untuk saya. Tentunya sekarang gantian, mereka yang harus bekerja. Jadi saya di rumah terus ini, nggak banyak kerjaan, pengacara sekarang, pengangguran banyak acara, tapi kan ada properti itu yang terus mengalir bekerja untuk kita. Berarti menghadapi pandemi ini bagi Pak Naim ini ada banyak pengaruh juga, ada banyak pengaruh karena bisnis yang utama sama bisnis yang beberapa ini, yang banyak sekarang ini kan saya banyak di bidang jasa, Pak, terutama jasa wisata. Jadi ada salah satu, ada di hotel juga kan, ada bikin hotel tahun 2014, terus bikin pusat oleh-oleh itu tahun 2017 sama restoran dan sebagainya. Ya pada waktu itu alhamdulillah masih nyimpen terus. Begitu kena pandemi ini semuanya pasti akan terasa efeknya. Apalagi kita ini dampaknya. Tapi kan alhamdulillah kita ada progres itu tadi ya. Ada progres, ada investasi yang lain tidak hanya di situ, sehingga kita minimal secara kebutuhan hanya untuk makan ibaratnya. Alhamdulillah masih bisa tercukupi. Kebutuhan pokok masih bisa tercukupi. Cuma
belum bisa untuk investasi yang lain lagi. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Sekarang ibaratnya pengusaha itu Pak, asal bisa makan aja lah. Itu sudah keuntungan besar. Gitu ya? Bukan baik, itu sudah dapat keuntungan gitu. Pengusaha saat pandemi seperti ini bisa bertahan untuk makan saja. Itu sudah kita ibaratnya mendapat keuntungan yang besar. Gak usah pikir keuntungan profit berapa, gak usah. Bisa makan aja. Kita sudah dapat keuntungan. Apalagi semua karyawan kemarin nggak ada yang dirumahkan, kan nggak ada kerja, semuanya masih aktif, semuanya kerja. Alhamdulillah. Itu aja sih. Ya. Semuanya pasti Allah yang sudah menentukan. Ini Pak Naim, bagi Pak Naim ini apa sih makna keluarga itu? Keluarga nomor satu, Pak. Sesibuk apapun saya, meskipun dunia kerja dan sebagainya, saya pasti nomor satu keluarga. Bahkan kalau pas libur, anak-anak libur itu, mereka saya ajak kadang. Saya presentasi, pas ada tamu, saya harus presentasi ke tempat kerja. Ini sering aja. Gak aja, Pak. Mereka ajak istri saya. Jadi biar anak-anak, istri dan sebagainya tahu gitu. Apa yang orang tuanya ini kerjakan. Pada waktu ke toko, mereka juga saya ajak ke toko, ke restoran, saya ajak, dan saya ngelayanin tamu, ngelayanin orang. Mereka biar tahu. Kadang kan ada itu yang tertutup untuk keluarga. Oh, enggak, kalau saya enggak. Gitu. Saya libatkan semua. Saya ajak semua. Itu dampak positifnya sama anak-anak. Mereka bisa menghargai satu, jeripaya orang tua. Yang pertama. Yang kedua, menghargai materi uang dan sebagainya. Nyari uang tidak gampang, susah. Jadi mereka tahu. Dan bahkan mereka saya ajari untuk terjun langsung. Contoh anak-anak saya yang paling pintar sekarang yang cewek nomor 2 itu, yang sekarang SMP kelas 1 itu, sama si Paris itu. Itu sampai saya terjunkan ke pasar pagi loh. Saya suruh jualan. Bukan orientasinya untuk mau eksploitasi anak bekerja, bukan. Tetapi bagaimana mendidik anak ini mentalnya itu seperti apa. Karena sebelumnya kan sudah saya ajarin di toko, di restoran, di hotel dan sebagainya. Kita melayani orang, kita berhadapan dengan orang. Itu kan tidak gampang kalau tidak biasa, itu tidak gampang. Orang minder, kakaknya aja masih minder. Tapi kalau sudah biasa menghadapi orang, bagaimana kita groomingnya, penampilan, terus bahasa dan sebagainya, orang tertarik, itu kan sudah luar biasa. Bukan masalah uangnya. Karena nggak langsung ini kan juga mendidik karakter juga ini Pak. Mendidik karakter. Mental terutama. Mental, sosialisasi. Iya. Alhamdulillah anak-anak sosialisasi ini kalau pas gini, bentar lagi teman-temannya pada kesini. Ini favorit ini. Alhamdulillah nggak pernah bikin konflik, selalu baik dengan teman dan sebagainya. Itu aja sih. Terus masa pandemi ini kan dituntut orang tua juga jadi guru juga ini Pak ya. Gimana ini Pak? Ada saya punya teman, pengusaha juga, sukses juga. Memang anaknya tidak ada yang sekolah di formal. Semuanya namanya homeschooling. Saya cuma pada waktu itu cuma mikir, saya lebih senang ke formal. Karena buat saya, pelajaran itu nomor sekian. Tetapi buat saya yang lebih penting adalah sosialisasi dengan teman-temannya seperti apa. Nah, ini pandemi ini kan barusan aja. Kebetulan anak saya yang paling kecil sudah kelas 5 kan. Nah, secara sosial kan sudah dapetin di sana. Begitu kena pandemi ini, ya karena dasar saya kan lebih banyak di rumah kan, saat ini kan banyak kan di rumah. Akhirnya saya yang jadi gurunya. Tetapi guru, bukan berarti guru mata pelajaran tertentu gitu ya. Kadang saya juga nggak bisa juga Pak. Matematikanya anak kelas 5 aja saya susah, nggak bisa saya. Susah, tapi apa yang saya bisa berikan kepada mereka, motivasi, pemikiran, dan sebagainya, mental, pola pikirnya, disiplin, itu sudah tanggung jawab, itu yang saya ajarkan. Untuk tanggung jawab ini gimana nih titik tekannya Pak Naim? Kadang memang masih susah juga yang namanya anak-anak itu, apalagi sekarang dengan adanya gadget itu, tapi ya memang harus dituntut sabar Pak. Itu tadi contoh sekarang, saya untuk mendisiplinkan aja ya, masalah sholat. Ya sudah, kita sholat selalu jamaah. Kalau saya sama istri selalu kita berjamaah. Nah kita sering ajak jamaah di sekolah ya, sekolah jamaah. Jadi kita terjamaah, tetap jamaah. Cuma nakalnya, yang penting kan jamaah kan. Cuma kadang salah informasi kan. Senengannya jamaah jadi imam masbuk. Pokoknya jamaah selesai langsung lari kamu tuh senengannya langsung jamaah. Yang penting kan jamaah ya. Kadang salahnya. Disiasati. Itu satu itu. Yang kedua, karena pandemi ini kan pembelajaran kan tidak terlalu, menurut saya Pak, menurut saya secara formal pembelajarannya itu kan tidak terlalu efektif. Masih banyak celah waktu yang kosong. Makanya saya berikan satu keahlian-keahlian khusus. Ya semoga ini nanti bisa bermanfaat buat anak-anak aja sih. Salah satunya ya kita lesin privat, musik dan lain sebagainya. Yang penting target saya nanti
pas waktu masuk sekolah, nggak tahu nanti di akhir tahun ini, Desember atau Januari, mereka sudah punya satu keahlian tersendiri gitu. Karena Sudah terlalu banyak main. Kalau anak-anak dibiarkan seharian itu kuat loh Pak, waktu gadget itu ya. Latihan musik 10 menit, 30 menit sudah ngeluh Pak. Begitu main gadget berjam-jam, aduh, Masya Allah. Tapi ya tetap orang tua peran pertama kalau sudah seperti ini harus benar-benar kontrolnya harus benar-benar tetap. Jadi harus ada pembatasan. Mohon maaf, saya memang terapkan malam. Jam 8 maksimal itu semua handphone sudah harus lepas. Gitu ya? Tidak boleh. Semua sudah harus tidur dan mamanya yang kadang tak suruh keras ambil handphonenya jam 8. Mau tidur alhamdulillah, nggak tidur ya pokoknya sudah tidak boleh pegang handphone. Maksimal jam 8. Tapi memang ini sebelumnya dibuat kesepakatan nih Pak Nani? Sudah. Gitu. Bikin perjanjian Pak. Gitu. Kebetulan kan ada Pak. Perjanjian sama anak-anak ya? Perjanjian ada notar. Apa? Materai Pak. Materai. Kan kebetulan sebelum pandemi kemarin kan anak-anak nggak pernah punya handphone Pak. Handphonenya kan handphone bekas dari orang tua kan kadang kita pernah dibelikan ini Bang Pak? Belum pernah kita belikan yang baru. Belum. Hanya handphone bekas yang memang handphone jadul itu aja. Yang memang sengaja. WiFi pun saya pasang ini belum lama Pak. Sengaja memang saya nggak terlalu banyak pasang Pak. Ya kebetulan kemarin sebelum pandemi ini kan full day-nya di Sabila kan itu luar biasa. Jadi anak nyampe rumah itu sudah gak ada kesempatan main cuma sebentar aja. Makanya saya nggak terlalu ribet dengan saya harus membelikan sesuatu yang baru. Nah, kebetulan kok ada pandemi ini, handphonenya anaknya nggak mendukung, WiFi saya pasang nggak WiFi-nya. Karena dulu memang orientasnya nggak saya pasang WiFi, memang sengaja saya nggak pasang. Nah, baru pandemi ini saya harus pasang WiFi karena kebutuhan kebutuhan itu tadi. Nah, begitu mereka minta handphone harus baru karena mereka punya tugas sendiri-sendiri, itu pun saya juga nggak mau asal beli aja, saya harus beli, harus punya komitmen sendiri, harus punya perjanjian sendiri, ada poin-poin yang mereka kalau melanggar, handphone harus kembalikan ke orang tuanya lah. Ini trik di dunia usaha yang diterapkan ini. Harus ada apa? Komitmen perjanjian juga Pak, sampai nangis juga anak-anak. Gitu, tapi ya ini harus kita lakukan. Nangis satu contoh kan ada beberapa poin kita terapkan itu. Yang pertama itu, kita memang bab sholat, agama tadi. Sholat harus nomor 1. Mereka tidak boleh meninggalkan sholat. Satu itu. Yang kedua, mereka harus selalu sholat berjamaah. Yang ketiga, mereka harus sholat duha, Pak. Tidak boleh lepas dari itu. Pokoknya yang sudah biasa di sekolah. Iya, yang biasa sekolah di sini harus tetap ya. Baca Quran. Minimal 1 ayat, tapi saya bukan 1 ayat, 1 lembar. Satu halaman pokoknya. Itu harus. Terus mandi, gak usah disuruh. Bersihkan kamar mandi setelah tidur harus bersihkan sendiri. Itu beberapa poinnya di perjanjian itu. Kalau mau perjanjian ini, oke, saya beli. Maka ya sudah. Karena mungkin sudah terbiasa mungkin di Sabilillah, saya bersyukur alhamdulillah. Di sini kan tinggal ini aja, tinggal mengingatkan aja. Ya, kalau sudah ada kebiasaan baik di tempat sekolah di sini, tinggal menyesuaikan aja sih. Alhamdulillah. Dan itu diterima oleh anak-anak, Pak? Terima. Ya kemarin sempat lupa karena banyak main caca teman-temannya gini. Si Mari kemarin yang lupa itu sampai kasih lihat tuh, sini handphonenya. Nangis dia. Dan memang ada konsekuensinya Pak ya? Iya, kembalikan handphonenya. Kembalikan kan kita beli handphone bukan pakai uang receh, uang banyak itu. Tapi beberapa saat dikembalikan lagi. Gitu. Pokoknya untuk memberikan efek jerahnya supaya mereka selalu menghargai tentang komitmen tadi. Komitmen, tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya. Itu yang penting. Dan selama ini anak-anak enjoy aja nih Pak? Alhamdulillah enjoy. Gitu ya. Bahkan ini kalau kita ajak yang susah Pak. Kita ini kan kadang pengen bareng lagi ya, keluar bareng lagi. Sudah pada gak mau. Sudah enjoy di rumah. Mesti ditanya dulu. Tujuannya kemana? Sampai berapa lama? Sebagainya sudah seperti itu Pak. Mending kalau pas orang tuanya mungkin dimanfaatkan untuk main gadget ini kan. Tapi kita keluar sekarang ini, kita pergi, misalnya saya harus ke tempat kerja dan sebagainya ke Batu. Saya berangkat sekarang ini setelah zuhur Pak. Itu ya. Setelah zuhur saya baru berangkat. Jadi kesempatan pagi sampai sebelum zuhur itu kan saya ngawasi anak-anak sambil belajar. Masih belajar itu ya. Belajar kan saya awasi setelah zuhur. Nanti saya pulang sebelum maghrib saya sudah ada di sini lagi. Gitu ya. Jadi nanti untuk sholat maghribnya kita harus jamaah. Zuhur kita jamaah, paling kita lepas jamaah di sholat asarnya aja. Tapi mereka alhamdulillah mereka jamaah sendiri di rumah. Alhamdulillah. Dan memang ya keluarga nomor 1 ini. Keluarga nomor 1. Oke Pak Nay, mungkin yang terakhir ini di dalam kehidupan apalagi yang semacam ini itu motivasi apa mungkin yang harus dimiliki oleh
anak-anak kita saat ini? Sering kali pada waktu kita keluar bareng dan sebagainya. Kadang saya memberikan pembelajaran ke anak-anak ini kan sudah pas saat mereka strength ya, pas belajar dan pada waktu santai saya memberikan masukan. Yang jelas namanya orang tua itu kan memberikan bekal kepada anak-anak ini masa depan ini supaya lebih baik lagi. Iya toh. Yang pertama, apa ya sih yang kita mau tinggalin itu kalau orang tua ini kan pasti harta yang paling besar buat kita ini kan sebenarnya anak-anak. Anak-anak ini yang kalau harapan kita ya mudah-mudahan kita berdoa terus menjadi anak yang soleh-solehah. Itu tadi nomor satu itu. Menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, mereka bisa minimal bisa banyak manfaat kepada orang lain juga. Ya, akhirnya bisa bermanfaat buat orang lain, ya mereka harus punya satu keahlian ya, kemampuan. Tadi kemampuan itu tadi. Makanya saya lesin privat ini ada yang les musik, ada yang ngedrum, ada yang piano, ada yang gitar dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan untuk kita bukan, tapi untuk kalian sendiri nanti suatu saat misalnya terdesak untuk apa dan lain sebagainya. Itu bisalah. Pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaat. Pasti ada manfaat. Itu jadi saya motivasinya seperti ini. Mumpung saat ini orang tua ini mampu, mumpung ada fasilitas. Kalau dulu ibarat saya sampai ibaratkan ayahnya sendiri. Saya ayah dulu tuh tidak punya apa-apa, harus berjuang sendiri, harus mencari sendiri, jalan sendiri. Kalian ini tinggal melakukan aja, nurutin orang tua. Pasti semuanya sudah. Mbok yo, ayo lebih semangat, lebih giat. Tapi ya memang harus benar-benar dipacu bener. Gak seperti orang tua dulu itu, aduh, mungkin dulu kan gak ada gadget ya. Gak ada gadget, jadi gak ada kegiatan. Ya hiburannya ya paling ke teman-teman dan sebagainya, main sama teman-teman. Gak ada namanya gadget terkontaminasi saat ini untuk individual, semua itu gak ada. Sekarang kan orang gak ada teman, asal ada gadget ada ini kan berjam-jam kuat. Kalau kita dulu gak ada kan. Gak mungkin diem kan, akhirnya kita main di luar. Gak tahu main apa, main zaman-zaman tahun 90-an kita. Minimal kejar-kejaran apa gitu. Jumpritan lah, apa bluron ada kali lah. Kalau saya dulu seperti itu. Main kelereng itu, main apa sebenarnya sudah saya lakukan. Ya kebersamaan itu. Sekarang kan di rumah aja sudah cukup individu sekarang. Ya, dan itu ada ya, kalau dibiarkan bahaya ini. Itu belum saatnya. Kalau untuk anak-anak ya. Iya. Tapi peran pertama adalah orang tua. Orang tua tetap harus bisa mengarah. Untuk itu, untuk orang tua bagaimana seharusnya, Pak? Orang tua harus aktif. Harus benar-benar aktif untuk ngawasin anak kita. Jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai dibiarkan, diloskan gitu aja. Sesibuk apapun. Justru bukan di situ. Nah, dan buktinya gurunya datang. Dan buktinya Pak Naim bisa ya ngatur waktu. Alhamdulillah. Maka dari dulu kita memang nomor satu itu tadi keluarga itu tadi. Jadi memang kalau sudah ada komitmen ya Pak Naim. Yang namanya pengusaha itu Pak. Apapun waktu itu kan kita yang ngatur Pak. Iya. Orang lain terlalu sibuk gini. Enggak sebenarnya. Tergantung kita aja. Kalau kita sudah jadi seorang pengusaha, waktu kita yang menentukan. Mau jam berapa kita masuk, mau jam berapa kita pulang, itu kan kita sendiri. Iya. Orang seneng nongkrong di kafe-kafe. Alhamdulillah, saya ini nggak seneng nongkrong. Saya juga nggak bisa merokok. Saya misalnya ke kafe ketemu sama temen, kadang istri saya protes juga kan. Berangkat jam 7:30, jam 11 saya sudah di rumah. Lu katanya ke kafe, iya sudah selesai. Minum kopinya juga sudah habis, pembicaraan kita sudah selesai, sudah pulang. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan, sudah selesai, sudah. Jadi semuanya harus efisien, efektif. Efisien. Dalam waktu hal. Dalam segala hal. Harus bisa efektif. Makanya saya kadang ngajarin ponakan juga. Kalau misalnya dia cara kerjanya, kok begini-begini terlalu mulut. Padahal itu bisa diefisienkan, bisa diefektifkan. Wah, saya masih, kamu terlalu bertele-tele buang-buang waktu kalau caramu seperti ini. Kan kita sudah pengalaman, mulai dari SD kan kita sudah habis. Iya. Sebenarnya itu mulai SD, jualan, kulaan ya. Kulaan. Itu sebenarnya latihan manajemen. Latihan manajemen. Saya nggak spesifikasi kuliah di manajemen khusus enggak ya, tapi karena pengalaman itu tadi. Pengalaman. Nah, sekarang saya nggak bisa, bukan orang akuntansi, tapi karena kita sudah tahu sistem, ya kita bayar yang ahli akuntansi. Saya ngurusin keuangan, ya udah beres lah. Yang penting itu tadi, efisien dan efektif. Apapun yang kita lakukan. Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Naim ya. Mudah-mudahan obrolan bincang-bincang kita ini ada manfaatnya ya dari kita semuanya dan juga berbagi ilmu ya bagi pemirsa channel Sabilah Mendidik Indonesia. Itu merupakan pengalaman yang sangat berharga dari Bapak Naim bagi kita semuanya. Dan memang segala sesuatu itu kalau ditekuni dengan niat yang tulus, semangat ikhlas,
dan juga jangan melupakan orang tua kita, ya. Kunci ini Pak Naim ya. Kunci nomor 1 orang tua jangan dilupakan. Usahakannya Pak orang tua Pak. Orang tua dan juga beribadah Pak Naim ya. Apapun kalau kita sudah berusaha dengan giat, insya Allah Allah akan memberi jalan kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.